Hai Tas Lover, welcome back to Tasuma. Masih bareng Rahma as a guide for Tasma Content. Dan masih bareng Suma juga as main behind the concept. Kita masih bahas putaran gadget. Dan kali ini di tangan aku udah ada iPhone XS, yang mana ini merupakan salah satu handphone flagship keluaran tahun 2018. Ini pastinya udah kita nggak perlu kenalan jauh-jauh ya, karena kayaknya udah banyak banget yang tahu iPhone XS ini sendiri. Dan iPhone XS ini sudah tidak ada keluaran barunya lagi. Dia hanya yang saat ini beredar di masyarakat hanyalah handphone yang second-nya saja. Dan kebetulan kita juga dapat yang second dengan harga 4,9 juta. Mungkin ada tas lover yang dapetin lebih murah daripada ini. Dan mungkin ada yang penasaran juga, handphone flagship di tahun 2018 apakah masih bisa untuk menggeber semua kegiatan maupun kerjaan kalian yang menggunakan handphone di tahun 2022? Apakah masih cukup dan masih aman? Langsung aja kita bahas di video ini, tonton sampai akhir dan jangan lupa subscribe and turn on notification. Nah, yang pertama kita bahas soal desain dulu ya tas lover ya. Nah, kalau ngomongin soal desain, Apple ini udah nggak bisa kita raguin lagi ya. Entah kenapa keluarannya dia tuh selalu minimalis dan tampilnya kayak kece banget gitu. Terlebih lagi kalau kita udah terbiasa megang produk dari Apple, ya udah terlanjur jatuh cinta gitu. Nah, kalau soal desain si XS ini sendiri, memang dia terlihat solid, build quality-nya itu premium. Kemudian dia juga minimalis, minim ornamen gitu, nggak terlalu banyak ornamen-ornamen di sekitaran handphonenya sendiri, jadi yang nggak begitu diperluin dihilangin gitu aja. Jadi lebih ringkas, lebih singkat, padat, jelas, dan berfungsi pastinya. Nah, untuk iPhone XS ini sendiri sebetulnya dia sama banget sama iPhone X. Nah, ini di tangan aku juga ada iPhone X. Kelihatan kan? Nggak ada bedanya sama sekali, depan belakang tuh sama banget, samping kanan kiri. Cuman yang membedakan di sini adalah ada varian warnanya. Dan tentunya ada ornamen-ornamen di dalamnya yang mungkin kayak OS-nya ataupun konfigurasi kameranya yang mungkin berbeda dari iPhone X. Cuman kalau dari tampilan luar itu memang sama banget. Dan yang membedakan adalah untuk iPhone XS ini ada warna gold-nya. Selain warna gold, ada warna silver dan juga warna space gray. Tapi kebanyakan kayak handphone-handphone yang warnanya gelap, untuk si XS Space Gray ini dia tuh cepet banget ada bekas sidik jari untuk di bodi belakangnya itu sendiri. Untuk kalian yang mungkin gak terlalu suka ada bekas sidik jari, kalian bisa akalin dengan cara pakai case ataupun pilih, flashnya nyala, maaf ya, ataupun pilih yang warna silver ini sendiri. Jadi dia lebih minim bekas sidik jari. Nah, untuk bodinya sendiri, depan belakang dia dibekali dengan Corning Gorilla Glass. Kemudian untuk framenya sendiri dia dari stainless steel. Dan untuk handphone keluaran tahun 2018 dan mungkin di tahun 2018 itu sendiri, ini menjadi salah satu handphone dengan bezel yang cukup tipis. Nah, untuk di bagian belakangnya, dia dibekali dengan kamera, ada 2 lensa, kemudian ada 1 LED flashnya. Jadi desainnya itu bulat dan memanjang seperti itu. Kemudian ada tulisan iPhone di bagian bawah dan ada logo Apple, yang mana ini mungkin menjadi salah satu handphone dengan logo Apple yang cukup di atas. Sekarang sisanya kan udah lumayan di tengah-tengah gitu ya. Dan di bagian depan sendiri, ini menjadi salah satu ciri khasnya iPhone, yang mana ini masih sampai saat ini digunakan bahkan sampai iPhone 13, ada notch atau poni untuk di kamera depannya. Nah, untuk portnya sendiri di bagian bawah dia ada port lighting, kemudian ada stereo speaker, dan di sebelah kanan ini ada SIM tray, kemudian ada power button, di bagian atas tidak ada, kemudian di bagian kiri ini ada switch notch-nya sendiri. Ini menjadi ciri khasnya Apple banget ya kan, untuk nyalain silent mode-nya. Kemudian ada volume button di bagian kirinya itu sendiri, di bawah switch mode-nya. So, menurut Rahma dan tim Tatsuma, untuk si iPhone XS ini masih aman dan nyaman banget dari segi desain untuk tahun 2022. Karena dia memang build quality-nya tuh sangat premium dan solid, dan masih pede lah ya untuk kita bawa kemana-mana dan masih stylish juga.
Oke, sektor kedua yang akan kita bahas adalah sektor display dari si iPhone XS ini. Untuk iPhone XS ini dibekali dengan bentang layar 5,8 inci, kemudian dibekali dengan panel Super Retina OLED dan resolusi Full HD. Untuk si iPhone XS ini sendiri, dia juga dibekali dengan refresh rate 60 Hz, dan ini mungkin menjadi salah satu kekurangan minor juga, tapi ya harap maklum juga ya, karena dia iPhone yang rilisan di tahun 2018 lalu. Untuk reproduksi warnanya sendiri, dia hasilnya natural dan dia nyaman banget untuk kita tatap lama-lama, terlebih lagi di tahun 2022 ini menjadi salah satu display yang masih sangat cakep ya kan, apalagi untuk tulisan yang banyak dan kecil-kecil mungkin kita sering baca di handphone, dia masih aman banget dan nyaman untuk dilihat displaynya. Terlebih lagi warnanya tuh natural dan tidak mencolok gitu ya kan, dia tetap colorful tapi nggak mencolok, jadi displaynya aman banget. Kekurangannya hanya di refresh rate-nya 60 Hz itu sendiri, jadi dia nggak terlalu smooth. Kalau mungkin dia refresh rate-nya 120 atau 90, pastinya smooth banget dan lebih keren experience-nya. Nah, selain warnanya yang juga cakep banget gitu ya kan, dia juga sudah dibekali dengan fitur 3D Touch dan True Tone itu sendiri. Dan juga dibekali dengan Corning Gorilla Glass pastinya. Oke bestie, sektor ketiga yang akan kita bahas adalah UI atau user interface-nya si iPhone XS ini sendiri. Kalau udah ngomongin iPhone, pastinya nggak jauh-jauh dari iOS, karena itu memang jadi salah satu bawaan genetik si iPhone itu sendiri. Untuk si iOS si XS ini sudah mendapatkan updatean terbaru di 15.4.1, yang mana ini menunjukkan si iPhone XS ini walaupun keluaran 2018, di tahun 2022 ini masih mendapatkan updatean. Jadi nggak usah takut ketinggalan untuk ngerasain iOS terbaru dari Apple itu sendiri. Dan untuk si iPhone XS ini memang si iOS itu memang sangat mendukung gitu ya kan, dan untuk tampilan iOS itu gesturnya itu tidak sulit untuk dipahami, sangat mudah sekali. Kalau kita tarik kanan ini sudah ada control center, kemudian kita tarik kiri udah ada notification center, dan memang sangat mudah, tidak perlu kita belajar dari endol untuk mempelajari gesture si iOS ini sendiri. Dan tampilan icon-iconnya itu juga colorful dan sangat fun, jadi dia memang sangat smooth gitu, nggak banyak stutter. Kalau misalkan kita buka satu aplikasi kemudian tutup lagi, kemudian kita mau pindah aplikasi dari satu aplikasi ke aplikasi lain, dia nggak banyak stutter, jadi experience-nya tuh smooth banget. Cuman kalau misalkan ada refresh rate di atas 60 Hz mungkin akan lebih smooth dan lebih keren lagi. Nah, salah satu benefit kita pengguna iOS adalah pengoptimalan aplikasi. Kadang kita sering bertanya gitu ya kan, kenapa sih Instagram di iPhone daripada Instagram di Android itu lebih smooth yang di iPhone? Nah, jawabannya adalah karena iOS ini sendiri. iOS ini bisa kita bilang menurut research tim Tetsuma, iOS ini produknya tuh kan masih sedikit ya, masih terbilang sedikit dibandingkan produk si Android atau OS-nya Android, yang mana banyak banget dan versinya juga banyak. Jadi semakin sedikit itu, si app developernya itu lebih mudah untuk mengoptimalkan aplikasi pada produk itu sendiri. Contohnya pada iPhone ini. Dan pastinya si iPhone ini memang kalau kita lihat-lihat lebih stabil aplikasinya, salah satunya adalah Instagram itu sendiri karena penggunaan iOS. Dan memang kalau kita lihat ya kan, si Apple ini sendiri dia biasanya memberikan updatean kepada produknya 5-6 tahun. Jadi bisa kita bilang, kita proyeksikan si iPhone XS ini bisa masih kita pakai sampai tahun 2024. So, penggunaannya masih lama nih Test Lover. So, nggak ragu lagi buat bungkus si iPhone XS untuk bagian iOS atau UI-nya. Nah, sektor keempat adalah bagian performanya nih. Siapa sih yang mau buat handphone lelet di tahun 2022 sedangkan semuanya udah pada kenceng gitu ya kan? Dan untuk si iPhone XS ini sendiri, dia dibekali dengan chipset A12 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer, dan dia juga dibekali dengan RAM 4 GB, yang mana chipset si iPhone XS ini menjadi chipset yang terkencang di tahun 2018, tapi di tahun 2022 ini ada yang lebih kencang lagi. Cuman kayaknya ini masih bisa banget untuk menyamakan posisi sama si chipset lainnya. Dan kita juga udah sempet tes skor Antutunya, kita dapat di angka 498 ribuan. Ini jadi salah satu skor yang cukup tinggi banget untuk handphone tahun 2018-an. Dan kita juga udah sempet tes gaming, so here it is hasilnya, langsung aja check this out.
tes gaming pada iPhone XS dan game pertama yang kita uji adalah PUBG. Saat pengujian PUBG, kita menggunakan settingan smooth extreme dan saat kita lakukan pengujian, game ini bisa dilibas dengan aman dan lancar, tidak ada stutter yang kita alami selama bermain dan masih dibilang sangat mumpuni. Tapi ada satu kendala, pada bodi belakangnya ini terasa cukup panas, jadi disarankan untuk pakai case agar tangan kalian tetap nyaman saat bermain. Kemudian kita juga tes Mobile Legends dan hasilnya bisa mencapai rata kanan dan experience saat memainkannya tidak usah diragukan lagi karena dengan mudah dilibas dan hanya terasa sedikit hangat. Pada Genshin Impact masih bisa dijalankan tapi kita sarankan menggunakan settingan medium karena selama dimainkan sebenarnya iPhone XS ini masih aman dan bisa untuk dijadikan andalan. Hanya saja suhu pada iPhone XS akan naik drastis apalagi di daerah sekitar kamera. Ini otomatis akan memberikan kesan yang tidak nyaman selama digunakan dan walaupun bisa menggunakan case tetap saja tidak bisa memberikan kesan yang begitu nyaman karena panasnya itu sendiri. Sektor berikutnya adalah sektor kamera. Kalau ngomongin kameranya iPhone kayak udah banyak banget yang tahu bahwa hasilnya itu natural dan sangat mendekati dari aslinya gitu ya kan. Dan pada iPhone XS ini dibekali dengan dua kamera di bagian belakang dengan desainnya yang bulat memanjang. Di bagian atasnya ada kamera utama 12 megapiksel, kemudian ada kamera telefoto 12 megapiksel juga, dan di bagian kamera depannya itu dibekali dengan resolusi 7 megapiksel. Dan dia juga mampu melakukan perekaman sampai resolusi 4K 60 fps. Wow, cukup tinggi ya. Dan bisa dibilang tinggi banget gitu. So, pastinya kita penasaran banget sama hasilnya, gimana sih hasil dari kamera iPhone XS ini? So, langsung aja, check this out. Pada kamera belakang, gambar yang dihasilkan iPhone XS ini sangat jernih dan warna yang dihasilkan natural dan mendekati aslinya. Dynamic range yang dihasilkan pun cukup luas dan sangat memanjakan mata. Adapun pada lensa telefotonya ini memiliki hasil gambar yang detailnya masih terjaga walaupun sudah di zoom beberapa kali. Pada kamera depan juga menghasilkan yang demikian, detail dan warna yang dihasilkan sangat natural dan mendekati aslinya. Hanya saja untuk kalian yang suka menggunakan fitur beauty pada kamera depan harus menginstal aplikasi pihak ketiga karena pada iOS tidak memiliki fitur tersebut. Perekaman 4K 60 fps pada iPhone XS. Perekaman Full HD 60 fps pada iPhone XS. Perekaman 4K 30 fps pada iPhone XS. Dan pada perekaman video iPhone ini sendiri memang bisa dibilang salah satu perekaman video mobile yang terbaik, warna yang tidak terlalu vibrant tetapi detail dan kestabilan yang baik serta audio yang masih tertangkap dengan baik memang menjadi poin plus. Hasil perekaman iPhone XS. Ini backlight-nya. Perekaman kamera depan HD 30 fps pada iPhone XS. Bagaimana menurut kalian? Drop tanggapan kalian di kolom komentar ya. Dan perekaman videonya masih sangat bisa diandalkan, padahal smartphone ini sudah dirilis 4 tahun lalu, tetapi masih bisa bersaing dengan perekaman video smartphone saat ini.
Nah, sektor keenam yang kita akan bahas adalah sektor baterainya sendiri. Untuk sektor baterai, si iPhone XS ini dibekali dengan kapasitas 2658 mAh. Ini menjadi pertanyaan juga ya, kenapa sih nanggung-nanggung gitu kapasitasnya? Dan dia juga dibekali dengan fitur fast charging 15 watt. Dan kita udah sempat melakukan pengujian untuk pengisiannya itu sendiri. Dari 0 sampai 100% dia membutuhkan waktu 2 jam. Dan sudah kita cek juga, walaupun kita belinya second dan kita udah cek di Trio Tools, ternyata baterainya itu masih original, belum pernah diganti. Dan saat kita uji ketahanan dayanya dengan tes gaming, game pertama yang kita coba adalah Mobile Legends dan kita tes selama 30 menit dengan menggunakan settingan frame rate high dengan grafis ultra alias rata kanan, menghabiskan daya sekitar 15%. Lalu kita juga tes PUBG selama 30 menit di settingan Smooth Extreme, menghabiskan daya sekitar 18%. Lalu Genshin Impact settingan medium selama 30 menit, menghabiskan juga baterai sebesar 20%. Selain itu kita juga tes streaming dengan YouTube selama 1 jam, menghabiskan daya sekitar 21%. Dengan pengetesan yang sudah kita lakukan, bisa dikatakan iPhone XS ini kurang cocok dijadikan daily driver untuk orang yang power user seperti gaming ataupun editing karena cukup cepat mengalami penurunan daya, atau mungkin karena device yang kita bawa memiliki baterai health sekitar 87%. Sehingga cukup wajar daya tahannya tidak sekuat saat 4 tahun lalu ya. Nah, menurut tim Tetsuma sendiri, untuk handphone yang sudah rilis 4 tahun yang lalu dengan usia 4 tahun juga, dengan baterai health-nya 87%, ini masih menjadi salah satu hal yang wajar ya kan. Karena biasanya kita nemuin rentangan 85 sampai 90 itu menjadi salah satu keberuntungan juga, karena memang mungkin pengguna sebelumnya itu apik makanya nggak terlalu sering colok cabut gitu, jadi baterai health-nya masih aman banget. So buat test lover yang mungkin pakai si XS ini dengan kondisi second dengan baterai health 85-90%, untuk penggunaan hanya kamera ataupun sosial media masih aman banget untuk dipakai seharian walaupun masih sangat mepet di akhir hari. Tapi untuk yang pakai game kayaknya no dulu deh. Nah, kita udah sampai di bagian kesimpulan nih test lover. Buat kalian yang misalkan kalian adalah seorang end user atau memang gak suka neko-neko dan sukanya simple aja, iPhone adalah jawabannya. Karena memang iPhone ini dibekali dengan iOS itu sendiri yang memang produk dari Apple gitu, keluaran dari Apple. Jadi sangat sedikit kemungkinan kita bisa customisasi ataupun kalian mau ganti-ganti tema gitu nggak bisa ya, karena memang sudah defaultnya seperti ini dan simple. Tapi kalau memang kalian udah iPhone user dari dulu, kayak sulit banget untuk berpaling karena gesturnya dia tuh udah gimana ya, kalau bisa dibilang kita udah terlalu nyaman sama gesturnya itu sendiri. Dan terlebih lagi ada displaynya yang bikin lebih betah untuk mantengin display itu sendiri, dan kita nggak bosan sama warnanya yang fun dan colorful dari icon-iconnya itu. Terlebih lagi iPhone XS ini walaupun umurnya udah 4 tahun masih mendapatkan updatean iOS yang terbaru sampai hari ini. Jadi kalian nggak perlu takut untuk ngerasa ketinggalan karena masih tetap merasa update banget untuk bungkus si iPhone XS. Nah, dia kameranya juga nggak perlu diraguin ya, masih jernih, masih natural, dan warnanya itu sangat mendekati asli. Buat yang nggak terlalu suka palsu-palsu gitu, banyak filter, cocok banget buat bungkus iPhone XS. Cuman kekurangan minornya ini adalah di bagian baterainya itu sendiri. Memang baterainya tidak kuat, apalagi buat yang seneng game nggak cocok banget buat bungkus si iPhone XS. Emang iya mau ngecas terus sambil main game bakal cepet rusak, bakal panas, tangan juga panas gitu ya kan, kita juga panas jadinya. So, gimana nih test lovers? Setelah mantengin semua sektor-sektor yang udah kita bahas tadi pada iPhone XS, apakah kalian masih akan membungkus iPhone XS di tahun 2022 atau akan mengurungkan niatnya? Dan buat test lovers semuanya yang mau bungkus iPhone XS ini bisa banget melalui link pembelian di description box kita. Dan thanks for watching sampai akhir videonya. Jangan lupa subscribe dan turn on notification ya. Akhir kata, bye dan see you next time!